Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi-lagi kita dipertemukan di segmen Q&A. Kita ngobrol dan bertanya. Oke. Sini yang mau tanya. Oke, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kami dari Segenap Link Production berhasil menghimpun beberapa pertanyaan dari DM Instagram @linkproduction. Pertanyaan dari beberapa follower kami ya, tentunya menyangkut seputar fikih dan lain-lain. Nah, pada malam hari ini kami menghadirkan narasumber, beliau Bapak Muhammad Syarif Subhan Arbani. Ya, benar. Selaku Dewan Rois Lajnah Basul Masail Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri. Semoga berkenan ya Pak menjawab pertanyaan dari para follower. Alhamdulillah, insya Allah. Nanti akan coba untuk saya menjelaskan bagaimana beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya, sekilas mengenai Bapak Syarif Subhan mungkin ya. Mungkin teman-teman kalau kalian mengetik di YouTube ya, Basul Masail Pondok Pesantren Lirboyo, itu pasti video yang muncul kan nggak akan asing dengan sosok Bapak Syarif Subhan ini. Beliau ini sewaktu masih sekolah ya, masih madrasah itu aktif mengikuti beberapa event Basul Masail di Pulau Jawa nih Pak. Alhamdulillah. Sampai mana Pak? Dulu ketika masih siswa, alhamdulillah Jawa Barat juga pernah. Kalau untuk sekitar Jawa Timur sangat sering sekali, sudah terbiasa. Alhamdulillah. Makanya jarang. Insya Allah pada kesempatan ini Bapak Syarif Subhan akan memberikan penjelasan yang ya solutif untuk pertanyaan para follower kami. Mungkin siap juga langsung jawab. Siap. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama, silahkan. Pertanyaan yang pertama dari @rita_uswatun_79. Min, bekicot itu halal atau haram untuk dikonsumsi mestinya ya? Bekicot nih Pak. Jadi ini menanyakan tentang masalah bekicot. Bekicot itu kan mirip-mirip dengan istilahnya kalau di daerah saya itu namanya keong. Saya itu kan rumahnya Magelang ya, namanya keong. Mungkin kalau di daerah lain entah itu namanya apa. Kalau bekicot sendiri secara spesifik para ulama yang menjelaskan tentang masalah bekicot sudah ada. Kalau di dalam kitab-kitab dikatakan bahwa hukum bekicot itu merupakan salah satu hewan yang tidak boleh dikonsumsi. Namun berbeda halnya dengan salah satunya yaitu keong. Keong itu ya sejenis bekicot namun berbeda, karena kalau keong itu kan hidupnya lebih identik di air, tapi kalau keong itu tidak. Nah, ini para ulama memberi rumusan hukum yang berbeda terkait dengan masalah keong dan bekicot. Di sisi lain juga kalau bekicot itu secara umum di masyarakat konsumsi bekicot itu dianggap tabu, dianggap suatu hal yang kurang baik, dianggap tabu. Berbeda halnya kalau keong. Kalau keong itu banyak sekali konsumsinya, bahkan kalau di kampung-kampung itu kan yang daerah pesawahan yang di situ ditanami padi, biasanya akan banyak keong, kemudian yang mengkonsumsi juga banyak dan itu tidak dianggap tabu. Tapi kalau terkait dengan bekicot itu memang secara hukum juga dinyatakan tidak boleh oleh para ulama, dan secara sosial di kehidupan sehari-hari konsumsi keong itu juga dianggap tabu seperti itu. Memang anggapan orang umum mungkin terkait bekicot banyak yang iyu gitu ketika lihat ya. Iya, karena kan bekicot itu sendiri itu kan secara bentuk fisiknya kan istilahnya kalau menurut saya ya istilahnya gilani lah, menjijikkan ya, menjijikkan. Tapi kalau keong itu berbeda secara umum, meskipun mungkin ada 1-2 orang yang mungkin memang tidak suka konsumsi keong, mungkin juga ada, tapi secara umum kalau
keong itu tidak menjijikkan. Banyak juga memang yang konsumsi keong, tapi kalau dari bekicot itu memang dari bentuknya saja sudah ya menjijikkan gitu. Kan secara bentuk itu sama nggih Pak, keong sama bekicot? Bentuknya sama, tapi yang membedakan apa itu Pak? Mungkin dari lendirnya juga Lendirnya, berbeda, terus kemudian makanannya mungkin. Kalau makanan saya kurang begitu tahu, tapi yang jelas bentuk sama itu kan hanya dalam bentuk cangkangnya itu. Tapi kalau sudah itu dikelupas, isinya itu tingkat liurnya itu juga berbeda. Kalau perbedaan lain sih kayak semisal cangkang itu secara bentuk ya aslinya nggak terlalu berbeda jauh, tapi orang itu melihat begitu bekicot mengeluarkan itu tubuhnya, kepalanya keluar itu, kalau saya sendiri memang ya gimana gitu rasanya, ya menjijikkan gitulah gitu ya. Iya. Mengungkapkannya iuh ya kan. Ya mungkin kurang lebih seperti itulah. Yang jelas lihat saja bentuknya bekicot yang kayak gitu itu sudah, kalau saya nggak mau lihat kicot itu ya istilahnya menjijikkan gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Yang seperti ini juga pernah saya buktikan, maksudnya bukan hanya saya itu baca-baca di kitab terus kemudian saya simpulkan, enggak, tapi beberapa waktu kemarin itu memang kebetulan saya sempat menanyai beberapa orang, mungkin sebagai uji sampel saya saja atas klaim atau hukum yang disampaikan di dalam kitab itu. Saya berusaha tanya kepada beberapa orang itu terkait kicot, saya minta respon. Ini respon kamu bagaimana kalau semisal survei, kamu itu, ya istilahnya survei, tanya kalau gimana kalau kamu itu semisal saya perlihatkan kicot tuh, kamu merasa jijik enggak? Itu hampir berapa orang yang saya tanya itu hampir semuanya mengatakan jijik seperti itu. Sehingga saya mengatakan jijik itu bukan hanya perspektif saya pribadi, mungkin beberapa orang juga sempat saya tanya ternyata kayak gitu, dan itu memang sebagaimana yang ada keterangan di kitab-kitab itu yang mengatakan keong itu, bukan keong, kicot itu memang tidak layak untuk dikonsumsi dan hukumnya haram. Haram mungkin. Haram ya. Ini ulama lain tidak ada celah nggih. Kalau menurut saya aslinya ada ulama yang memperbolehkan itu, tapi menurut saya ini tidak perlu untuk diamalkan. Kenapa kok tidak perlu diamalkan itu? Karena kita melihat situasi di masyarakat, lingkungan secara umum di lingkungan kita itu kan menganggap tabu atas hewan kicot itu kan dianggap, bahkan ya itu mengkonsumsi kicot kan dianggap tabu, sehingga kalau kita semisal justru mengfatwakan semisal itu ya kurang etis aja etis, gitu ya. Jadi bisa disimpulkan intinya mengkonsumsi bekicot niku hukumnya tidak boleh, sebagaimana di dalam hukum yang disampaikan dalam mazhab Syafi'i. Dalam hukum mazhab Syafi'i ya, tidak boleh. Tidak boleh. Lanjut saja pertanyaan yang kedua mungkin ya. Pertanyaan yang kedua dari @ALFN_AZD. Mohon maaf Kang, izin bertanya, potongan rambut wanita itu tergolong aurat atau bukan? Oh, rambut gitu. Wanita. Untuk masalah pertanyaan yang kedua ini nampaknya sangat kompleks sebenarnya. Urusan kita terhadap seorang perempuan itu bukan hanya tentang aurat saja aslinya. Aurat itu kan hanya status. Ini kan tadi sebenarnya menanyakan tentang status anggota tubuh perempuan yang sudah terpisah dari badannya. Kalau kita menanyakan, kalau yang ditanyakan itu tentang masalah aurat, ya ini jelas statusnya aurat. Kapanpun, dalam keadaan apapun, kalau itu memang anggota perempuan, maka ketika dilihat atau nisbatnya ke orang laki-laki, yaitu statusnya aurat. Cuman terkait masalah dengan putusnya rambut atau putus hilangnya anggota atau putusnya anggota dari seorang perempuan itu sebenarnya menjadi masalah yang kompleks aslinya. Semisal gini, saya itu beberapa waktu kemarin pernah ditanya sama seseorang dari kalangan dokter ini. Ada seorang perempuan
yang perempuan tersebut meninggal. Kemudian ada di pihak keluarga yang lain itu terkena apa itu namanya, bencana luka bakar. Saya kurang paham begitu sebabnya bagaimana kejadiannya, kurang paham. Yang jelas salah satu keluarganya itu ada yang terkena bencana kebakaran. Terus setelah itu ada dari salah satu pihak keluarga itu yang memiliki inisiatif bagaimana kalau semisal organ tubuh, kulit, salah satu kulit dari perempuan itu digunakan untuk dipasang di orang yang laki-laki ini yang kena korban ini, luka bakar. Itu kan untuk proses penyembuhan biar sempurna itu nanti ada masukan gitu, ada usulan bagaimana kalau dari salah satu yang wafat ini anggota kulitnya didonorkan istilahnya lah. Transplantasi kulit. Transplantasi kulit didonorkan kepada orang korbannya. Itu masih satu keluarga sendiri. Keluarga cuman bukan mahram ya, keluarga jauh berarti. Ya, keluarga. Ada yang punya inisiatif. Saya tidak tahu itu kelanjutannya itu direalisasikan atau bukan, tapi dari pihak dokter itu sempat menanyakan. Pertanyaannya gini, andaikan nanti anggota tubuh yang terpotong ini dipasang di anggota tubuh laki-laki, satu menanyakan nasib auratnya bagaimana. Misal dipasang di wajah gitu, wajahnya mulus dilundak, terus kemudian dilihat oleh laki-laki lain, nah ini statusnya kulit laki-laki atau kulit perempuan, nah kan gitu masalahnya juga. Terus andaikan semisal kalau ini disentuh oleh laki-laki, lah ini saya menyentuh laki-laki atau menyentuh perempuan, nah masalahnya kan akan seperti itu. Begitu juga kita kembali kepada masalah rambut. Para ulama itu dalam memberikan keputusan hukum itu tidak membedakan antara anggota tubuh yang berupa rambut, entah itu kulit, itu tidak membedakan. Bentuk anggota tubuh apapun, anggota tubuh dari seorang perempuan yang manapun itu, kalau sudah terpisah itu ya hukumnya sama sebagaimana ketika masih menempel, sehingga hukumnya itu statusnya masih aurat, ya statusnya aurat. Sehingga kalau kita kembangkan dalam urusan tadi, kita kembalikan pada pertanyaan tadi ya, berarti sebenarnya itu aurat sebenarnya. Sehingga kalau aurat, sehingga ketika dipasang di anggota tubuh laki-laki, dia statusnya adalah aurat perempuan. Hanya saja ada beberapa ulama itu yang memberikan keringanan istilahnya dalam hal ini. Ini kan tentunya masalah seperti ini kan kita butuh solusi. Semisal kayak rambut ini kan juga kita butuh solusi akhirnya ini. Kita kan ya secara tidak langsung mungkin lihat rambut panjang ini, mungkin kita datang ke salon, mungkin ini kok ada rambut panjang, ini kan besar kemungkinan juga rambut perempuan. Kalau rambut perempuan masa kita mau haram lihat itu kan juga kita yang kesulitan, ribet. Tapi untuk menyelesaikan ini kita masih ada ulama-ulama yang memang memperbolehkan, bukan memperbolehkan, menganggap hukumnya tidak haram. Artinya ini masih menjadi perselisihan ulama terkait masalah bagaimana memandang kulit ataupun anggota tubuh yang sudah terpisah dari aslinya itu terkategori sebagai hukum haram atau tidak. Itu masih menjadi perkhilafan ulama. Ini masih koridor Syafi'iyah. Iya, ini masih dalam satu madhab, masih dalam satu madhab. Kalau istilah di dalam madhab Syafi'i itu menjadi qaul asoh sama muqabil asoh. Ya. Qaul yang asoh itu mengatakan hukumnya tetap statusnya aurat. Asoh itu kalau di Indonesia kan apa ya? Kalau sebenarnya istilah qaul asoh itu hanya sekedar istilah saja. Tapi kalau mau semisal kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih ya pendapat yang dianggap itu paling benar, paling soheh, paling benar. Lah ada kebalikannya qaul asoh itu namanya muqabil asoh. Lah pendapat muqabil asoh ini yang memperbolehkan untuk memandang yang sudah terpotong itu. Lah melihat perbedaan para ulama seperti ini, langkah kita bagaimana ini akhirnya? Kalau kita sebagai penganut dari madhab Syafi'i, maka menurut saya ada saran. Kalau selagi kita itu masih bisa menghindari untuk tidak memandang hal tersebut, ya nggak usah dipandang. Kita mengikuti pendapat yang
paling unggul, ya istilahnya yang pendapat asoh, pendapat yang unggul. Tapi kalau semisal itu sudah dalam keadaan yang mau tidak mau, kita itu harus melihatnya atau dalam keadaan istilahnya darurat gitulah keadaannya, ya sudah kita mengikuti pendapat yang memperbolehkan sebagai langkah solusi dari kita biar kita itu tidak dalam menjalani kehidupan tidak sulit istilahnya gitu. Iya. Ya salah satu perkembangan dari masalah tadi ya seperti itu, dan itu nampaknya memang real terjadi gitu. Nyatanya juga yang masalah tadi itu kan benar-benar ada ternyata di dalam dunia kedokteran terkait mindah kulit, laki-laki dipindah ke perempuan, atau mungkin kasusnya nanti akan sama ketika kulit laki-laki dipindah ke perempuan itu juga sama. Urusan rambut itu juga banyak sekali yang terjadi, kayak laki-laki yang pakai apa rambut wig ya, itu kan bisa juga mungkin ada kan salah satu bahan-bahan dari rambut wig yang mungkin dari rambut asli juga. Itu kan kalau yang memandang itu adalah lawan jenis, itu kan juga hukumnya kayak gitu lah. Iya, kurang lebih untuk masalah hukum potongan anggota yang sudah benar-benar terpotong itu statusnya tetap aurat, tetap sebagai aurat. Hukum memandangnya ya kurang lebih kayak tadi. Itu pula seandainya anggota tubuh dari laki-laki yang masih di bagian aurat itu seandainya terpotong, kalau dilihat juga sama saja ya berarti. Sama saja ya. Karena status anggota baik itu masih menempel atau sudah terpotong itu hukumnya sama. Bahkan sekelas ini apa anggota kuku itu juga sama. Kuku juga sama, bukan hanya rambut, kuku. Bahkan keterangan-keterangan yang seperti ini sudah sangat banyak sekali disampaikan oleh para ulama. Bahkan bukan hanya ulama di zaman sekarang, karena kan kejadian potong kuku atau mungkin potong rambut itu kan sudah kejadian yang sudah ada semenjak ulama-ulama zaman dahulu, dan ulama zaman dahulu sudah merespon atas kejadian-kejadian yang seperti ini, termasuk ya potongan kuku itu hukumnya nggak boleh ketika dipandang dari yang lawan jenis. Tapi ya sebagaimana tadi, kalau memang kita akhirnya kesulitan untuk menggunakan pendapat yang tidak memperbolehkan, kita masih ada solusi. Pendapat muqabil asoh. Benar sekali. Jadi seperti itu ya dari siapa nih? ALFN_AZD seperti tadi jawabannya ya. Ini mungkin untuk para perempuan ya, perlu diperhatikan ya, bahwa anggota kalian itu mau bagaimanapun tetap aurat. Iya. Terpisah atau enggak? Terpisah atau enggak, sehingga ada saran dari saya pribadi itu, kalau semisal kita potong kuku ataupun ada perempuan yang semisal rambutnya itu rontok dan lain sebagainya, itu jangan dibuang sembarangan. Itu kan nanti kasihan, mungkin ada orang yang memandangnya dan lain sebagainya. Ini ya sebagai saran dan mungkin menjadi langkah yang lebih baik. Kalau kita potong kuku itu setelah potong mungkin nanti bisa istilahnya dipendam, dikubur lah. Kita tanam di tanah, kita gali tanah. Begitu juga yang rambut, jangan hanya sekedar dibuang di tong sampah atau yang lain, jangan. Iya, sebenarnya selain ini juga menjadi memang salah satu adab atau tata krama dalam Islam, tapi itu sebagai bentuk menghormati terhadap ya anggota kita sendiri gitu. Kita itu kan kalau meninggal dunia kan dihormati kan, anggota tubuh kita dikuburkan, dikafani, dimandikan. Nah, harusnya yang perlu untuk dihormati itu bukan hanya ketika anggota tubuh secara utuh. Memang meskipun hanya potongan kecil dari salah satu anggota tubuh kita itu juga memang seharusnya untuk juga kita hormati. Meskipun cara penghormatannya beda tentunya. Kalau anggota tubuh secara utuh kan ada istilah dimandikan, dikafani, tapi paling tidak kalau dalam bentuk potongan-potongan kayak gitu ya paling tidak ya kita hormati dengan cara dikubur di tempat-tempat yang mungkin tidak terjangkau oleh orang lah, mungkin di tempat mana yang kira-kira aman tidak digali gitu. Saya sering lihat itu malah dibuang di bawah pohon pisang. Ya itu kurang tepat ya, kurang tepat. Sebaiknya dikubur gitu. Demi apa? Kemuliaan anak cucu Adam gitu. Iya. Anggota tubuh kita itu kan sekecil apapun mau tidak mau itu menjadi
salah satu bagian yang turun temurun yang kalau ke atas kan juga sampai Nabi Adam juga itu. Cukup kira-kira ya untuk pertanyaan yang kedua. Lanjut saja pertanyaan ketiga sekarang.